Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 016, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para hadirin semua. Pertama dan paling utama, tentunya kita selaku umat beragama tak lupa senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, yang mungkin salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah untuk menjalin tali silaturahmi. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah banyak membawa perubahan di alam semesta ini. Dan tentunya yang akan kita nanti-nanti syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT dan juga warga perumahan Regensi 2 terutama RT 016 yang sudah sudi mengundang ataupun menerima kedatangan kami di lingkungan ini dalam rangka yang pertama menjalin tali silaturahmi, yang kedua perkenalan. Karena kalau orang bilang, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau sudah kenal nanti bisa disayang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solihin Suprihono, kelahiran Jawa Tengah. Saya hijrah dari Jawa Tengah menuju Kabupaten Bekasi dari tahun 1997 dan sampai saat ini saya masih bekerja di sebuah perusahaan yang saya yakin Bapak dan Ibu semua pasti paham, pasti tahu, karena slogannya juga cukup lumayan sering terdengar, yaitu satu lagi dari Mayora. Dan saya bekerja di Mayora kurang lebih baru 26 tahun, jalan 27 tahun. Dan alhamdulillah saya juga sudah dikaruniai 2 orang putra dari 1 istri. Waktu guru ini lahir ataupun dilahirkan kembali ataupun dihidupkan kembali bukan tanpa sebab, karena kita tahu bersama kita sebagai pekerja atau biasa dikenal dengan buruh yang kita tergabung dalam organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Ya, mari. Ini orang jauh nih dari Cikarang sampai ke sini. Oke, lanjut. Kita meskipun kita tergabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, dan yang mempunyai anggota jutaan, kita hanya bisa melakukan perlawanan melalui aksi. Memang yang dikenal oleh masyarakat dari buruh itu adalah tukang demo, tukang aksi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh kaum buruh yang melakukan aksi demo sebenarnya bukan semata-mata untuk kepentingan buruh itu sendiri,
Ini juga dilakukan tapi untuk kepentingan masyarakat. Mungkin seringkali masyarakat melihat ketika kenaikan upah, buruh hampir tiap tahun pasti aksi, pasti demo, pasti bikin kemacetan. Karena ketika buruh tidak melakukan hal itu, maka bisa dipastikan pemerintah akan tutup mata terhadap kenaikan upah buruh. Bahkan ketika kita melakukan aksi unjuk rasa, demo sampai membuat kemacetan pun tidak dipandang oleh pemerintah kita. Dan itu tentunya ketika ada hasilnya terkait kenaikan upah, tentunya juga akan berimbas kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, apalagi para pedagang yang ada di lingkungan kita. Karena ketika upah buruh naik cukup besar, pasti buruh pun juga ketika harus belanja apa juga enggak mikirnya terlalu panjang, masih ada duitnya buat belanja, masih ada. Tapi ketika upah buruh naiknya cuma sedikit, mereka pasti akan berpikir ulang. Buat belanja nasi untuk saja kadang berpikir ulang. Tarif daftar listrik pun buruh juga melakukan aksi. Bahkan di tahun berapa saya lupa, kita sempat waktu kalau nggak salah itu dulu zamannya Pak SBY pun kita buruh ketika BBM mau dinaikkan. Karena kan biasanya DPR MPR melakukan rapat paripurna untuk menentukan kenaikan BBM, tidak seperti rezim yang sekarang. Tahu-tahu jam 12 naik tanpa ada pembahasan. Kita selalu melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan BBM. Karena kita paham ketika kenaikan BBM ini dilakukan oleh pemerintah, maka imbasnya juga akan ke masyarakat dengan akan diikuti kenaikan-kenaikan yang lainnya, terutama harga pokok. Dan bahkan waktu itu sempat sampai malam bentrok dengan pihak kepolisian, aparat, sampai ditembakkan gas air mata. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan buruh, tapi untuk kepentingan semua masyarakat. Dan buruh ketika melakukan aksi, tidak semua yang dilakukan menuai kemenangan. Ada beberapa yang mengalami kekalahan saja ini. Terutama kemarin waktu adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 6 yang duluan, kita melakukan aksi sampai harus ada kerusuhan, sampai harus kawan-kawan STMI membakar mobil komando karena rasa ketidakpercayaan terhadap rezim yang ketika buruh melakukan aksi-aksi tidak bertransisi. Semua aturan, semua undang-undang itu dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan semua anggota Dewan yang bisa masuk ke dalam parlemen, tidak ada satupun yang melalui jalur independen. Semua harus melalui partai. Dan ketika buruh tidak punya partai, tidak punya alat politiknya, maka sampai kapanpun buruh tidak akan bisa masuk ke parlemen dan buruh tidak akan bisa ikut membuat sebuah kebijakan yang pro terhadap rakyat. Hanya sebatas ngikutin yang akhirnya seperti sekarang. Semua aturan sangat menyengsarakan kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, dari situlah akhirnya lahir Partai Buruh dengan tujuan ingin merubah sebuah tatanan yang ada di negeri kita yang saat ini sudah amburadul, carut-marut, agar bisa lebih baik, agar apa yang sudah diamanahkan Undang-Undang 45 yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita bisa terlaksana dengan baik. Karena melihat kekayaan alam di negara kita cukup melimpah, ketika tidak diolah dengan baik oleh warga sendiri, sampai kapanpun kita akan seperti itu. Maka melalui Partai Buruh inilah yang mana sebagian anggota Partai Buruh dan juga pimpinan-pimpinan Partai Buruh berasal dari kalangan buruh yang sudah tahu
seperti apa masyarakat kecil itu, yang sudah tahu kesusahan masyarakat kecil, yang akhirnya ingin berontak, ingin merubah tatanan yang ada di negeri kita agar negara kita ini menjadi negara sejahtera. Karena kalau kita tidak punya partai politik, kita tidak akan bisa masuk ke parlemen dan buat aturan-aturan yang ada. Dan satu lagi yang sudah dilakukan oleh sebelum adanya partai buruh, yang sudah dilakukan oleh serikat pekerja, serikat buruh untuk kemaslahatan bersama, dan juga sudah dirasakan semua oleh warga negara. Sebelum kita buruh melakukan aksi terhadap BPJS, mungkin juga tidak akan pernah ada yang namanya BPJS. Yang ada cuma jaminan sosial tenaga kerja, yang itu khusus untuk mereka yang bekerja di pabrik. Nah, BPJS itu akhirnya kan ada turunannya itu sama saja, yang akhirnya diklaim oleh pemerintah bahwasanya dia yang mengeluarkan itu. Tapi semua itu berawal dan diawali oleh kaum buruh yang melakukan aksi ingin adanya sebuah jaminan sosial terhadap masyarakat. Karena kita paham ketika kita sakit, ketika kita tidak punya asuransi, maka kita juga ketika masuk rumah sakit akan susah, bahkan biayanya cukup mahal. Saat ini kita masih mengiur yang istilahnya gotong royong. Oleh itu kita perlu perlahan-lahan untuk merubah apa yang sudah ada menjadi lebih baik. Jangan sampai kita terus-terusan menderita, terus-terusan sengsara. Kalau tidak ada calegnya, tidak ada dewannya, ya percuma. Apa yang kita gagas, apa yang sudah diinisiasi oleh partai buruh, visi dan misinya pasti tidak akan bisa terlaksana. Maka dari itu, kami kalau bisa dibilang, saya ditanya apakah saya ini menjadi caleg itu atas kemauan sendiri, maka apa bedanya dengan partai yang lain? Dan alhamdulillah di dalam partai buruh, apa yang tadi saya sampaikan tidak pakai mahar itu bisa dilaksanakan, dan hampir semua calon legislatif dari partai buruh tidak ada yang namanya bayar mahar, hanya sebatas biaya administrasi, pembikinan surat-surat dan yang lain-lain. Untuk pembayaran mahar tidak ada. Dan saya sendiri ketika saya mengambil apa yang menjadi tawaran kawan-kawan saya, ada 3 poin yang menjadi sorotan paling utama buat saya. Kenapa saya ambil apa yang menjadi tawaran kawan-kawan? Yang pertama mengenai anak-anak muda kita, generasi muda kita, anak-anak kita yang sudah lulus sekolah, anak-anak kita yang produktif, yang siap masuk ke dalam dunia kerja. Yang mana kita tahu bersama di Kabupaten Bekasi ini merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, namun lowongan pekerjaan anak-anak kita untuk mendapatkan pekerjaan, masuk kerja sangat susah. Bahkan kemarin pada waktu kita aksi dengan kawan-kawan pengangguran di Kabupaten Bekasi di tahun kemarin, itu kurang lebih yang sudah didata itu 200.000 pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan anak-anak kita ketika ingin bekerja. Kita tidak mau hal itu terjadi lagi terhadap anak-anak kita. Ketika ingin bekerja, susah mendapatkan pekerjaan, harus membayar dengan mahal. Karena di dalam undang-undang 45 kita harus mendapatkan upah layak dan pekerjaan yang layak. Bukan juga melalui bayar-membayar calo-calo. Ini yang menjadi prioritas sama. Prioritas pertama saya ingin mencoba
mengentas pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan alhamdulillah saya sendiri tinggal di wilayah pinggiran kawasan MM, yang mana juga sebenarnya aparatur desa tempat saya itu juga punya ada MOU dengan pabrik-pabrik yang ada di kawasan, yang mana juga ketika ada lowongan-lowongan pekerjaan itu harus diutamakan warga di situ. Nanya ke RT saya, pas ketemu kebetulan dia ke rumah narikin iuran rukom, saya tanya ke RT saya, apakah Pak RT nggak pernah kepikiran terhadap anak-anak muda kita yang nganggur, yang cuma nongkrong sini nongkrong sono, yang akhirnya juga karena urusan perut mereka malak orang, yang akhirnya juga sempat waktu itu sampai ke kepolisian. Anak-anak kita, generasi-generasi penerus bangsa kita yang merupakan penerima estafet kepemimpinan ini, yang membutuhkan pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan agama yang lebih baik sebagai modal dasar, sebagai fondasi agar kelak ketika anak-anak kita sudah dewasa, ketika anak-anak kita menerima tongkat estafet, mereka siap dengan mental yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan agama yang baik. Dan mungkin juga saya pernah lihat masih banyak anak-anak kita ini yang tidak bisa mendapatkan pengajaran agama yang baik. Mungkin kalau di sekolahan cuman kalau baca pelajaran kalau nggak salah ya dalam 1 minggu. Jadi kalkulasikan kurang lebihnya 1,5 jam, itu sangat kurang. Selebihnya harus menimba ilmu agama itu di lingkungan kita. Namun terkadang di lingkungan kita itu tidak ada guru pengajar agamanya. Karena apa? Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap terhadap para pengajar agama. Yang namanya guru agama, meskipun dia punya ilmu agama yang cukup, masih banyak yang mungkin belum bisa ikhlas secara penuh untuk mengajarkan anak-anak. Yang mana juga bisa kita lihat masih banyak juga anak-anak kita atau saudara-saudara kita atau tetangga ataupun orang-orang di lingkungan sekitar kita yang anak-anaknya putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah. Dan di Partai Buruh bukan hanya sekolah sampai SMP yang gratis, tapi punya keinginan sampai perguruan tinggi. Jangankan SMP, yang kadang S1 aja nyari kerja aja susah. Dan di zaman sekarang, di era sekarang, itu kan ada yang namanya zonasi. Orang sekolah di tempat ini orangnya dibatasi wilayahnya, tapi sekolahnya tidak ditambah. Nah, ketika anak-anak itu tidak bisa masuk dalam zonasi karena kuotanya penuh ataupun nilainya nggak masuk, dan ketika harus ke zona yang lain belum tentu bisa diterima. Maka ketika anak kita pengen bisa sekolah, mau nggak mau pastikan akan sekolahnya di swasta yang biayanya juga cukup lumayan besar. Dan ketika orang tuanya nggak mampu menyekolahkan anaknya, ya pasti anak kita akan putus sekolah. Dan saya sendiri ketika memang menjadi calon legislatif ataupun anggota dewan, tidak ada di dalam pemikiran saya untuk memperkaya diri, untuk menumpuk harta, untuk kepentingan pribadi, golongan atau yang lain. Niatan saya ingin membantu masyarakat menyuarakan aspirasi yang selama ini tidak bisa tersampaikan. Dulu mungkin sebelum lahirnya Partai Buruh, ketika momen-momen pemilu, banyak caleg yang datang ke warga, banyak caleg yang datang ke konstituen dengan janji-janji manis,
bahkan mungkin ada yang bawa amplop beserta isinya, dan juga mungkin sembako, yang akhirnya ketika mereka jadi tidak pernah lagi kembali ke masyarakat di mana orang tersebut dipilih, di mana orang tersebut bisa lolos menjadi anggota dewan. Hal ini tidak boleh terjadi di partai buruh dan oleh caleg-caleg partai buruh yang nantinya jadi anggota dewan. Karena memupuk kepercayaan masyarakat dan mempertahankan itu akan lebih susah. Apalagi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi setelah ternodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini akan lebih susah. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab kita, terutama kita sebagai caleg, dan ketika menjadi anggota dewan, apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat, apa yang sudah dinilai baik terhadap partai buruh oleh masyarakat harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus terang, ngomongin rela atau tidak rela, mungkin saya bilang saya sangat tidak rela ketika partai buruh ini dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tahu bersama susahnya bagaimana mendirikan partai buruh, berkorban waktu, pikiran, bahkan ada beberapa kawan kita yang berkorban harta untuk bisa meloloskan partai buruh menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Tapi ketika kepercayaan itu hilang, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, terus terang saya paling tidak ikhlas. Karena kita berasal dari bawah dan mulai dari bawah, ketika sudah ada di pucuk, tapi dinodai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya akan kembali turun terjun bebas dan akan susah kembali untuk bangkit. Ini harus kita pertahankan, harus kita jaga, harus kita rawat. Dan saya sendiri ketika memang diizinkan menjadi calon legislatif dan menjadi anggota dewan, saya tidak akan pernah merubah komunikasi dengan masyarakat. Dalam artian sama seperti kita waktu belum menjadi anggota dewan. Kita masyarakat biasa yang nanti juga akan kembali ke masyarakat. Ketika kita jauh dari masyarakat, maka ketika kita sudah jadi dan kita sudah paripurna tugasnya, akan kembali kemana kita? Ketika masyarakat jauh dan tidak mau menerima kita. Dan apa yang menjadi visi misi dan cita-cita partai buruh tentunya tidak bisa mudah untuk bisa dilaksanakan. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Dan tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan warga, terutama ya minimal warga sinilah RT 016. Karena bagaimanapun juga anggota dewan itu juga manusia biasa yang perlu juga berinteraksi, perlu masukan dari masyarakat, perlu kritikan dari masyarakat agar menjadi lebih baik. Saya tidak pernah mempermasalahkan terkait nomor urut. Saya mau dikasih nomor urut berapa silahkan. Karena tidak ada keinginan harus jadi, harus menang, biar saya kaya, enggak. Ketika organisasi menugaskan saya untuk menjadi calon legislatif, saya ambil amanah itu. Dan mungkin nanti setelah itu baru kita bisa saling tukar pikiran, tanya jawab atau yang lain-lain lah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, itu murni dari saya, dan yang hak dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya tadi satu lagi Bang Amir makmur juga. Bang dia ini Bang lagi tadi pagi lagi ngasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak
RT 16 Bapak Lukman beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktu hadir malam hari ini untuk mendengar untuk mendengar atau mendengar cerita dari kita dari Caleg Partai Buruh terkait dengan jadi terkait dengan program kerja Partai Buruh seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Solihin. Nah, mungkin di sini saya coba untuk menambahkan ya, misalnya perkenalan dulu. Itu sebentar itu. Jadi begini, perkenalkan, nama saya Rizky Mediansa. Saya kebetulan tinggal di Regensi 2 juga, di Blok Hahana. Saya 7 bersaudara, anak teman, dompet gak jadi nih. Nah, kebetulan abang saya juga ada di Blok BB 6 ya Pak, belakang ya Pak. Pak Sugito, itu abang ipar saya, Pak Sugito. Istrinya itu kakak kandung saya. Nah, di sini saya juga punya teman lama, ada Bung Krisno sama Pak Herwanto. Cuman tadi Pak Herwanto bisa hadir karena ada acara itu ya. Nah, saya kenal Bung Krisno ini dari tahun 2000 ya, Naya. Sama-sama berjuang dulu di Bintang 7. Nah, sekarang juga saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum, di Pusat Bantuan Hukum Satya Advokasi di sana. Nah, mungkin nanti siapa tahu ada warga atau ada rekan kerabat yang memang memerlukan pendampingan hukum atau bantuan hukum, insya Allah harganya minimalis. Bahkan bisa gratis. Jika memang benar-benar tidak mampu, tinggal membuat SKTM. Jadi mungkin sedikit saya bisa jelaskan terkait dengan bantuan hukum ya. Banyak kita lihat di sekitar kita atau bahkan di pedesaan atau perkampungan, masyarakat menengah ke bawah itu banyak yang dirugikan terkait dengan permasalahan hukum. Contoh kayak di wilayahnya Bang Barek nih, Bang Mursi. Itu banyak tanah-tanah warga asli itu dikuasai oleh pendatang. Karena itu tadi kayak menggali sawah ya Bang ya, menggadaikan sawah untuk sekian waktu misalnya, terus belum bisa bayar, akhirnya ngutang lagi, akhirnya harga sawah yang dia punya itu dibayarin tidak sesuai dengan harga sawah yang sebenarnya gitu. Karena itu tadi tidak mengetahui atau kekurangan informasi terkait dengan bantuan hukum. Nah, makanya mungkin dengan adanya lembaga hukum yang sebenarnya juga memang sangat berfungsi ya untuk masyarakat sekitar. Jadi jangan khawatir soal biaya sebenarnya. Cuma sekarang memang masyarakat berpikirnya, wah berapa duit ya bayar pengacara, bayar lawyer gitu kan. Nah, mungkin kalau yang seperti law firm atau yang punya kantor advokat itu memang mungkin dia profesional ya. Tapi kalau untuk lembaga bantuan hukum biasanya sosialnya itu lebih utama. Jadi sekali lagi buat masyarakat sini atau warga RT 16 mungkin yang memang ada perlu bantuan hukum, mungkin nanti bisa dibantu oleh pusat bantuan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan tadi terkait dengan perisai. Sama-sama kita ketahui perisai ini adalah salah satu program BPJS untuk pekerja informal atau pekerja mandiri. Apa itu pekerja mandiri? Contoh seperti ojek online atau pekerja serabutan itu, atau yang tidak terikat lah gitu ya. Nah, BPJS Perisai ini salah satu fungsinya adalah kita akan mendapatkan jaminan kecelakaan. Ketika tadi sampaikan Musolin, kalau kita lagi di jalan, kita kan nggak tahu kapan musibah itu datang.
dari kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Jadi iuran yang dibayarkan itu hanya sebesar 16.800. Mendapat manfaat jaminan kecelakaan kerja, kecelakaan dan jaminan kematian. Nah itu salah satu program yang memang sebenarnya sangat membantu untuk masyarakat di luar pekerja formal ya. Karena kan kalau pekerja formal mungkin sudah ada BPJS PK, BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan. Nah, insya Allah kita yang tanggung Pak. Doakan mudah-mudahan Partai Buruh menang dan salah satu dari kita ini ada yang jadi untuk mewakili wakil. Nah, itu bisa ya. Nah di sini saya coba mau sharing ya Pak, mau coba kita flashback terkait dengan tugas dan fungsinya dewan. Gitu. Mungkin sama-sama kita ketahui juga ada 3 fungsi dewan yang ada di daerah maupun di tingkat nasional. Salah satunya adalah yang pertama atau aturan. Itu salah satu tugas fungsi dewan adalah membuat aturan baik untuk skala daerah maupun skala nasional. Terus yang kedua, salah satu tugas dan fungsi dewan itu adalah membuat anggaran belanja daerah maupun anggaran belanja nasional untuk di DPR RI. Dan yang ketiga itu adalah pengawasan. Nah, saya coba mau flashback untuk 5 tahun ke belakang dari 2019. Itu khususnya di Dapil 2 itu ada 7 dewan yang sekarang masih duduk di DPRD. Ada 7 dewan. Nah, kalau kita amati dari Partai Buruh, kita amati tugas dan fungsi 7 orang ini tidak berjalan nih terkait dengan 3 tadi tugas pokoknya sebagai dewan. Baik itu membuat aturan, baik itu anggaran, apalagi pengawasan. Mereka itu nggak ada yang berfungsi sama sekali. Sama-sama kita lihat di lapangan, khususnya untuk terkait dengan masalah tenaga kerja ya. Tugas fungsi pengawasan itu benar-benar nggak berjalan. Jadi mereka hadir duduk sebagai wakil rakyat di daerah di Kabupaten Bekasi itu untuk apa? Ketika fungsinya itu tidak dijalankan dan benar-benar tidak bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus untuk buruh ya. Sama-sama kita ketahui di Kabupaten Bekasi itu adalah wilayah industri terbesar di kawasan MNU. Salah satu tugasnya Bang Barik pernah nyampaikan ke saya. Nanti kita undang tuh pimpinan perusahaan di MNU 2100. Kita undang, kita panggil juga tuh pengawas tenaga kerja di Kabupaten Bekasi. Kita tanya tuh datanya. Berapa persen itu jumlah pekerja di perusahaan di setiap perusahaan itu? Nah, itu tugas dewan sebenarnya dipanggil itu kita tahu, kita tanya datanya itu. Dari situ nanti ketahuan. Ketika dia tidak menjalankan aturan, dia tidak menjalankan isi dari perda. Nah itu tinggal kita persulit tuh perizinan perpanjangan segala macam. Karena selama ini nggak berjalan. Gitu. Ada dewan juga ya begitu-begitu aja. Ya mungkin karena sekali lagi kalau menurut hemat saya setiap visi misi partai politik itu pasti bagus, pasti baik, tidak ada yang merugikan masyarakat baik dengan visi misinya ya atau program partai tersebut. Tetapi memang mereka ada kesulitan juga di internal partai, ada aturan begini. Dan akhirnya sebenarnya berseberangan dengan visi misi di partai tersebut. Kita dulu sempat bangga, sempat senang lah ya ketika ada wakil buruh, ada Bang Obon Tabroni ya. Kita sempat bangga, sempat berharap banyak lah, karena setidaknya permasalahan buruh bisa diperjuangkan lewat di DPR.
Tapi ya sekali lagi apa mau dikata, karena cuma satu suara ya akhirnya juga nggak berpengaruh gitu. Apalagi juga partai kita nitip kader buruh terbaik, kita titip nih di partai A gitu kan. Tapi ya nyatanya juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Parlemen jalanan akhirnya kita tutup lagi. Nah, alhamdulillah di 2024 ini kita punya partai sendiri, partai buruh yang insya Allah juga memang niat dan lahirnya partai buruh memang untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan buruh dan masyarakat.